Shalom teman-teman, hari ini ketemu saya lagi di 365 hari membawa kabar baik ya. Hari ini Injilnya dari Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggal di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke teman-teman, hari ini Injilnya sangat menarik ya, di mana Tuhan menunjuk 70 murid ya, tapi berdua-dua, berarti ada 35 kelompok. Beberapa poin yang saya dapatkan hari ini, 2 aja biasanya, nggak usah banyak-banyak. Teman-teman bisa merenungkan juga. Tuaian memang banyak, tapi sedikitlah pekerjanya. Artinya ya memang pelayan Tuhan itu memang dibutuhkan ya, tapi pelayanan yang paling penting kan dimulai dari keluarga. Nah, poin yang pertama sih, saya merasa bahwa Tuhan itu ketika mengutus kita, nggak mungkin dia utus kita itu seorang diri. Seperti yang ada di firman ini, ya. By the way, ada yang tanya kemarin itu di salah satu DM, dapat apa bukunya dari mana? Maksudnya pakai buku apa? Pakai buku Ruah. Tapi untuk sharingnya ya dari sharing sendiri ya. Yang pertama poinnya itu tadi, bahwa Tuhan Yesus itu mengutus kita nggak mungkin sendirian. Dia selalu memberikan kita partner. Ya, mau itu di pekerjaan, pelayanan, keluarga, pasangan, semua ada partner, ada temannya ya. Dan berdua-dua, itu bukan jumlah, tapi ngomong cuma jumlah aja, tapi itu berbicara mengenai kita pasti ada partner ya. Yang kedua, peringatan bahwa mengenai Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Atau juga kita dilarang membawa pundi-pundi, memberi salam dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini berbicara tentang prioritas teman-teman. Jadi prioritas pelayanan kita dalam umat Kristen itu ada yang pertama hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu pasti relationship lah. Yaitu yang kedua hubungan dengan keluarga atau pasangan. Yang tiga pekerjaan atau studi. Jadi buat teman-teman yang sudah bekerja, ya prioritas utamanya yang nomor 3 ya bekerja, kalau yang masih studi ya studi. Keempat baru pelayanan eksternal komunitas, lalu juga baru yang kelima terakhir adalah hobi. Ini ngomong tentang prioritas. Komitmennya adalah berarti ya kalau belum punya partner ya carilah partner. Tapi kalau saya ya komitmen saya ya lebih menghargai atau meneliti lebih lanjut lagi mengenai siapa partner yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 2, mengatur kembali skala prioritas yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jangan sampai prioritasnya tumpang tindih gitu ya. Dan juga poin terakhir adalah setiap kita itu punya fungsi di dalam hidup ini. Jadi nggak mungkin orang itu nggak punya tujuan hidup atau nggak punya fungsi di dalam kehidupannya. Itu yang pasti ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin orang itu hidup tanpa purpose atau tanpa tujuan di dalam kehidupan, itu jelas nggak mungkin banget. Nah, kalau sampai nggak punya tujuan itu berbahaya ya. Tapi tujuan yang paling gampang adalah mewartakan kasih Tuhan dan juga mewartakan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di sini juga disampaikan selain kita mewartakan itu jangan berpindah-pindah. Artinya ketika kita sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ya kita jangan berpindah-pindah rumah. Artinya gini, wah nyoba hal ini nggak bisa, coba yang ini. Padahal belum ditekuni sampai mendalam. Jangan juga
melakukan pelayanan atau di dalam kehidupan itu sifatnya sangat oportunistik itu nggak boleh. Jadi maksudnya bukan nggak boleh ya, tapi lebih ke arah coba digali lagi kepekaannya sendiri. Apakah memang kita tuh harus berpindah-pindah secara cepat, dinamis gitu ya, atau memang sudah waktunya pindah, atau memang sebenarnya belum waktunya pindah tapi kita memaksa untuk pindah. Nah itu berbeda. Jadi teman-teman perlu menelaah sendiri kira-kira apakah perlu berpindah-pindah itu atau tidak dari tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi di Injil Lukas ini kita diingatkan kembali untuk kita tidak terlalu sering berpindah-pindah tempat pelayanan. Pelayanan itu kan bisa seperti tadi prioritas ya, bisa keluarga, rumah, pekerjaan, pelayanan, hobi. Nah itu yang supaya Tuhan ingin kita tuh berakar dan berdampak. Jadi komitmennya buat saya di terakhir ya, apa yang Tuhan kasih dalam diri saya saat ini, dalam diri kita saat ini, ya kita tekuni. Bahasa kerennya itu bloom where you planted, bertumbuh berkembang di mana Tuhan tempatkan kita. Itu aja komitmen saya. Gimana dengan komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi besok. Kalau teman-teman mau ada sharing atau mau minta didoakan, atau teman-teman bahkan mau mendoakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye.